Terima kasih Anda masih di NTV Morning, pemirsa. Program makan bergizi gratis yang merupakan gagasan unggulan Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan sejak 6 Januari lalu. Tidak hanya para siswa yang menjadi sasaran penerima, PMBG maksud kami juga akan menyasar ibu hamil dan menyusui yang akan diberikan 1 kali dalam sepekan. Seperti apa realisasinya? Berikut uraian rekan kami Ayu Pratiwi dalam program Fact Check. Pemerintah resmi memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025 yang berfokus pada anak didik atau pelajar. Sementara penerima program makan bergizi gratis ini tak hanya peserta didik atau pelajar, melainkan ibu hamil dan menyusui yang dijadwalkan mendapatkan MBG 1 kali dalam seminggu. Lantas, efektifkah pemberian MBG 1 kali dalam seminggu untuk ibu hamil dan busui? Menurut data Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga atau BKKBN pada Januari 2025, jumlah ibu hamil di Indonesia mencapai 1,7 juta orang. Sedangkan ibu menyusui sebanyak 3,7 juta orang, yang artinya ada 4,7 juta lebih penerima MBG bumil dan juga busui. Juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menyebutkan program makan bergizi gratis untuk balita, ibu hamil dan menyusui disalurkan lewat posyandu dan dijadwalkan diberikan 1 kali dalam seminggu untuk masa awal. Lantas, apakah efektif MBG untuk ibu hamil dan busui jika diberikan 1 minggu sekali? Beberapa ahli gizi menyebutkan bahwa pemberian MBG hanya seminggu sekali sulit untuk memberikan manfaat lebih karena kebutuhan gizi ibu hamil dan busui beda dan harus tercukupi setiap harinya. Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan, nutrisi yang harus dibutuhkan oleh ibu hamil dan busui adalah asam folat, kalsium, protein, lemak, zat besi, vitamin, serat, omega 3, dan nutrisi yang bisa diperoleh dari makanan, antara lain buah-buahan, sayur-sayuran, daging merah, ikan, kacang-kacangan, dan makanan kaya akan zat besi. Sementara kebutuhan nutrisi ibu menyusui meliputi protein, kalsium, zat besi, vitamin D, omega 3, karbohidrat, dan juga lemak. Ahli gizi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi, yakni kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui setidaknya 200 gram per porsi. Dan untuk balita kandungan, karbohidratnya cukup di atas 100 hingga 120 gram per porsi. Lalu apa sajakah menu MBG bumil dan busui? Jika kita melihat menu MBG untuk bumil dan busui serta balita yang sudah terlaksana tanggal 10 Januari 2025 lalu di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Menunya antara lain nasi putih, mentega, tumis labu siam, bakso, buah jeruk, serta susu UHT. Beberapa dokter gizi dan kandungan menilai pemerintah perlu menambahkan lebih banyak protein untuk bumil dan busui karena jumlah kebutuhan proteinnya berbeda dari anak belajar. Kebutuhan protein anak sekolah usia 6-12 tahun ada di angka 25 hingga 50 gram hari. Pelajar SMP SMA 70 hingga 75 gram per hari. Sementara kebutuhan protein bumil ada di angka 60 hingga 100 gram per harinya. Dan ibu menyusui ada di angka 70 hingga 80 gram per harinya. Untuk itu kebutuhan gizi ibu hamil kompleks sehingga tambahan gizi dari kacang-kacangan yang mengandung asam folat dianggap penting untuk mencegah anemia pada bumil serta mencegah stunting pada anak. Dan jika MBG ibu hamil dan ibu sui diberikan 1 kali dalam seminggu, artinya kebutuhan gizi mereka hanya terpenuhi 1 hari saja. Lalu bagaimanakah hari-hari berikutnya? Masyarakat sangat menyambut antusias program MBG ini. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat terus melakukan evaluasi agar program ini tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menekan angka
stunting di Indonesia.